Autism Spectrum Disorder atau ASD dan disleksia adalah dua kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan individu dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan belajar. Menurut Asosiasi Disleksia Indonesia, 10 hingga 15% anak sekolah di seluruh dunia menyandang disleksia. Dari 50 juta anak sekolah di Indonesia, 5 juta diantaranya disleksia. Menurut Ketua Asosiasi Disleksia, disleksia sendiri belum diakui di Indonesia dalam hal perundang-undangan dan biasanya disamakan dengan kesulitan belajar atau ketidakmampuan intelektual. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam publikasinya pada akhir Maret 2023 menggunakan kajian Zedan sebagai rujukan prevalen 1:100 anak dengan kondisi autisme secara global. Di Indonesia sendiri, jumlah penyandang autisme terus meningkat dengan 500 anak pengidap autis setiap tahunnya. Kemampuan orang tua menerima anak dengan kondisi autisme merupakan masalah yang kerap terjadi. Orang tua merasa malu atau khawatir untuk mengecek apakah anaknya autis atau tidak. Hal tersebut tidak lain karena masih banyak orang menyebut kondisi autisme sebagai gangguan jiwa. Padahal, autisme merupakan gangguan perkembangan dengan penyebab yang sangat kompleks. Perkenalkan, ini Ibu Septi. Yuk simak lebih lanjut ceritanya. Nama saya Septiria, orang tua dari Fatan. Oke, anak saya Fatan ini usianya 3 tahun untuk sekarang, tapi untuk diagnosanya kurang lebih 6 bulan yang lalu itu tegak diagnosa dia ASD. Pertama itu Fatan tuh usia 12 bulan itu tidak ada tanda-tanda untuk menunjuk. Jadi dia kalau menginginkan sesuatu itu selalu menarik tangan orang tua atau orang yang di sekitarnya. Jadi tidak ada kata verbal atau menunjuk, tidak ada. Nah, dari situ saya curiga kok perkembangannya seperti ini. Akhirnya saya coba untuk periksa pada waktu itu dokter anak sih. Masih dilatih dulu sampai usia 18 bulan. Ternyata tetap aja stuck, nggak ada perkembangan. Akhirnya ikut terapi. Ya, sudah, tapi hanya kayak keraguan-raguan gitu saja sih. Karena awalnya saya mikir itu mungkin speech delay karena nggak ada verbal yang keluar. Ya saya positif thinking aja, speech delay aja, ternyata saya pertama awalnya itu lihat dari kayak seperti target usia anak, usia sekian harus bisa apa, sekian bisa apa. Ternyata di 12 bulan itu tidak ada yang menunjuk, itu tidak ada. Jadi saya curiganya di situ. Saya lihatnya dari dokter kalau target usia sekian harus bisa ini. Dari jawaban Bu Septi menjadikan cikal bakal aplikasi kami. Perkenalkan, Akson. Aplikasi Akson dikembangkan menggunakan Rapid Application Development atau RAD. RAD menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan prototyping, iteratif dan iteratif feedback, sehingga memungkinkan pengembang mengembangkan aplikasi jauh lebih baik dengan perubahan kebutuhan. Pada RAD terdapat Identify Project Requirement, yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pada pengembangan aplikasi. Lalu Prototyping. Pengembang membuat prototipe aplikasi lengkap dengan fitur dan fungsi yang bertujuan untuk memeriksa apakah prototipe sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu, Rapid Contraction and Feedback. Di sini, pengembang mengubah prototipe aplikasi menjadi versi beta aplikasi hingga selesai. Dan terakhir, Implementation and Finalization, yaitu pengembang memperbaiki bug yang timbul selama pengembangan aplikasi berlangsung. Aplikasi Akson menggunakan platform Android dan iOS dengan menggunakan stack Flutter sebagai front-end dan Firebase sebagai back-end. Keunggulan dari stack Flutter adalah mampu dijalankan oleh device Android maupun iOS dengan hanya menggunakan satu codebase. Dan keunggulan Firebase memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan secara gratis seperti Authentication, Cloud Messaging, Firestore, Crashlytics, Machine Learning, dan masih banyak lagi.
Kita kembali lagi dengan cerita Ibu Septi. Kami meminta Ibu Septi untuk mencoba aplikasi Akson yang telah kami kembangkan. Saat ini, Ibu Septi sedang menggunakan fitur screening. Berikut adalah hasil screening yang telah Ibu Septi lakukan. Fatan dengan umur 2 tahun mendapatkan hasil 14/20 dengan prediksi menunjukkan risiko sedang dengan menunjukkan gejala autisme dan skor hasil 70%. Mudah dipahami dan dijawab cukup mudah. Baik. Selain itu, kami bekerja sama dengan psikolog anak di Denali Development Center, Bueta, yang membantu kami memvalidasi keakuratan aplikasi Akson. Kami juga mencoba aplikasi Akson dengan orang tua yang memiliki anak dengan kondisi anak normal, dan hasilnya menunjukkan prediksi resiko rendah mengarah gejala autisme dengan masing-masing skor kurang dari 20%. Untuk disleksia pada anak, aplikasi Akson mempunyai fitur playground, yaitu terdiri dari temukan gambar, fonetik alfabet, dan audioterapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan mendengar pada anak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam perjalanan ini. Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan tekad kami bersama. Sertifikat ini adalah bukti keberhasilan kami, namun juga merupakan permulaan baru. Kami akan berinovasi, menciptakan fitur yang membantu lebih banyak anak autisme dan disleksia di masa depan. Berjuang demi Indonesia,